Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi di mata pelajaran biologi. Sebelumnya, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, siap dan semangat mengikuti pembelajaran biologi ini ya. Adapun untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu menganalisis ciri-ciri tumbuhan lumut sebagai tumbuhan tak berpembuluh, menganalisis perbedaan ciri kelas-kelas pada divisi tumbuhan lumut, menganalisis ciri-ciri tumbuhan paku sebagai tumbuhan berpembuluh tak berbiji, menganalisis perbedaan ciri kelas-kelas pada divisi tumbuhan paku, menganalisis perbandingan metagenesis tumbuhan lumut dan paku, dan mempresentasikan terkait klasifikasi dan perbandingan metagenesis tumbuhan lumut dan paku. Nah, sebelum masuk pada materi pembelajaran, kalian pasti pernah melihat tembok ataupun genteng-genteng rumah kalian yang ditumbuhi oleh tumbuhan kecil berwarna hijau, atau kalian pernah mendengar atau memakan sayur pakis atau jukut paku. Nah, apakah yang dimasak itu paku untuk bangunan atau paku jenis apa sih yang dimakan atau dimasak tersebut? Nah, dari tumbuhan kecil berwarna hijau atau sayuran dari tumbuhan paku itu merupakan salah satu contoh dari kingdom Plantae. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kingdom Plantae? Nah, kingdom Plantae atau ciri umum dari kingdom Plantae yaitu ada tumbuhan dikenal sebagai kingdom Plantae di mana tumbuhan tersebut memiliki sifat multiseluler, eukariotik, atau autotrof yang bisa menghasilkan makanannya sendiri, serta tumbuhan juga memiliki klorofil A dan B yang dapat berfotosintesis, serta tumbuhan memiliki akar, batang, dan daun yang jelas atau disebut juga dengan kormus, serta tumbuhan tersebut memiliki dinding sel atas selulosa. Nah, berikut ini terdapat klasifikasi dari kingdom Plantae. Yaitu kingdom Plantae terbagi menjadi dua subkingdom, di antaranya ada subkingdom Talophyta atau tumbuhan tak berpembuluh dan subkingdom Cormophyta atau tumbuhan berpembuluh. Nah, untuk subkingdom Talophyta itu terdapat satu divisio yaitu Bryophyta atau tumbuhan lumut yang terbagi menjadi beberapa kelas. Di antaranya ada Hepatiaceae atau lumut hati, Musci atau lumut daun, dan Anthoxerophyta atau lumut tanduk. Sedangkan untuk subkingdom Cormophyta atau tumbuhan berpembuluh itu terbagi menjadi dua divisio. Yang pertama ada Pteridophyta atau tumbuhan paku yang memiliki beberapa kelas yaitu seperti Psilophyta, Lycopodophyta, Equisetophyta, dan Pteridophyta. Sedangkan untuk divisio Spermatophyta terbagi menjadi dua subdivisio, yaitu ada Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka dan Angiospermae atau tumbuhan dengan biji tertutup. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini yaitu mengenai Bryophyta atau tumbuhan lumut dan Pteridophyta atau tumbuhan paku. Materi yang pertama mengenai tumbuhan lumut atau Bryophyta. Tumbuhan lumut memiliki ciri-ciri yaitu lumut melekat dengan perantara rizoid atau akar semu, serta lumut juga memiliki klorofil, dan lumut termasuk dalam tumbuhan tidak sejati atau akar, batang, dan daunnya tidak dapat dibedakan. Serta lumut juga hidup di tempat yang lembab, nah bisa disebut juga dengan tumbuhan perintis. Serta lumut memiliki alat perkembangbiakan berupa spora, dan lumut juga mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Nah, yang terakhir, lumut memiliki alat kelamin jantan yang disebut dengan antheridium, yaitu yang menghasilkan spermatozoid,
dan alat kelamin betina atau disebut juga dengan arkogenium yang menghasilkan ovum. Nah, berikut ini ada metagenesis dari tumbuhan lumut. Nah, metagenesis sendiri merupakan proses pergiliran keturunan pada lumut antara generasi yang menghasilkan gamet atau generatif atau juga disebut dengan gametofit dengan generasi yang menghasilkan spora atau vegetatif dan disebut juga dengan sporofit. Nah, untuk generasi gametofit berumur panjang atau lama daripada generasi sporofit. Nah, ini ya merupakan gambaran dari siklus hidup lumut atau metagenesis lumut yang dimulai dengan spora yang berkecambah saat jatuh di tempat yang sesuai dengan habitatnya, lalu tumbuh menjadi protonema atau protalium. Nah, di fase protonema atau lumut muda, terdapat kuncup yang tumbuh berkembang hingga menjadi tumbuhan gametofit atau tumbuhan dewasa. Nah, di fase gametofit ini akan terbentuk alat kelamin jantan yang disebut dengan antheridium yang nantinya akan menghasilkan spermatozoid, dan alat kelamin betina atau disebut juga dengan archegonium yang nantinya akan menghasilkan ovum. Nah, selanjutnya pembuahan ovum oleh spermatozoid nantinya akan menghasilkan zigot yang akan tumbuh menjadi embrio. Kemudian, embrio tersebut akan tumbuh menjadi sporofit atau sporogonium, di mana selanjutnya sporofit tersebut akan membentuk sporogonium yang memiliki spora. Nah, spora inilah yang akan terkumpul dalam sporanium atau kotak spora, di mana jika spora jatuh di daerah yang lembab dan sesuai dengan habitatnya, maka spora tersebut nantinya akan tumbuh menjadi protonema. Kemudian protonema tersebut akan berkembang menjadi tumbuhan lumut. Selanjutnya ada klasifikasi dari tumbuhan lumut, yaitu ada lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Nah, yang pertama itu ciri-ciri dari tumbuhan lumut daun, yaitu tubuh lumut daun memiliki bentuk kecil dan tumbuh dengan tegak, di mana pada umumnya tinggi lumut kurang dari 10 cm, namun ada juga yang mencapai 40 cm, misalnya pada Polytrichum commune. Nah, selanjutnya lumut daun juga mudah ditemukan di permukaan tanah, tembok, batu-batuan, atau menempel di kulit pohon. Nah, akarnya berupa rizoid, di mana pada tumbuhan lumut daun memiliki fase gametofit yang merupakan fase dominan, di mana spora terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan endospora dan exospora. Nah, tumbuhan lumut daun ini berhabitat di tempat yang lembab. Nah, ini ya merupakan gambaran dari lumut daun atau Bryopsida. Selanjutnya ada ciri-ciri dari lumut hati, yaitu talus berbentuk lembaran dan tidak dapat dibedakan antara batang dan daunnya, memiliki permukaan yang licin, tumbuh dikotom atau bercabang dua, serta tidak memiliki akar, batang, dan daun sebenarnya atau disebut juga dengan talus. Dan struktur talusnya dikenal dengan istilah lobus, di mana panjang dari lumut hati atau panjang lobus itu kurang dari 1 cm, yang bereproduksi secara aseksual melalui pembentukan gema, fragmentasi dan spora, dan seksual melalui peleburan sel spermatozoid dengan sel ovum. Contoh dari lumut hati yaitu ada Marsantia polymorpha dan Marsantia geminata. Nah, berikut ini terdapat proses perkembangbiakan lumut hati, di mana lumut hati terdiri menjadi dua fase, yaitu ada fase gametofit, yaitu dari protonema sampai embrio, dan ada fase sporofit. Nah, selanjutnya ciri-ciri lumut tanduk, yaitu gametofit berbentuk lembaran,
serta sporofit berbentuk seperti kapsul memanjang seperti tanduk, di mana di dalam tanduk menghasilkan spora, dan struktur anatomi pada talus homogen, di mana tiap selnya mengandung kloroplas dengan satu pironeoid yang besar, serta sporangium tersebut terdiri atas kaki dan kapsul. Dan yang selanjutnya, spora berkecambah tidak berbentuk protonema, di mana perkembangbiakan lumut tanduk berkembang biak secara aseksual, dan lumut tanduk juga memiliki habitat pada bebatuan atau tanah yang lembab. Nah, berikut ini merupakan struktur dari lumut tanduk. Nah, berikut ini merupakan contoh dari lumut, yaitu ada lumut higrofit, yaitu lumut gambut. Contohnya ada sphagnum, dan yang kedua lumut yang di tanah atau lumut tanduk. Contohnya ada Anthoceros. Selanjutnya ada contoh lumut higrofit atau lumut hati, yaitu contohnya Rhiciocarpus natas, dan yang terakhir contoh dari lumut amfifit. Nah, materi selanjutnya yaitu tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku memiliki ciri-ciri, yaitu tumbuhan paku merupakan tanaman sejati, di mana pada saat muda daunnya menggulung serta berkembang biak dengan spora, dan tumbuhan paku juga tumbuh di tempat yang lembab, mengalami metagenesis, yaitu penghasil spora atau sporopit lebih dominan dibanding generasi gametofit. Nah, daun yang menghasilkan spora tersebut disebut daun fertil atau subur, di mana ditandai dengan adanya titik sori. Nah, sorus yaitu kumpulan sori. Metagenesis tumbuhan paku. Nah, ini ya untuk yang lebih jelasnya dari metagenesis atau siklus hidup tumbuhan paku. Yang dimulai dari spora yang mendarat di tempat yang lembab akan berkembang menjadi protalium, atau protalium tersebut nantinya akan menghasilkan sel gamet jantan atau yang disebut dengan spermatozoid, dan betina atau disebut dengan ovum. Nah, terjadi penyatuan antara sperma dan ovum akan menghasilkan zigot, di mana zigot tersebut akan berkembang menjadi sporofit paku dan tumbuh menjadi tumbuhan paku yang biasa kita lihat. Nah, dari sporofit yang telah dewasa akan menghasilkan sporangium atau kotak spora untuk menghasilkan spora. Nah, itulah proses metagenesis dari tumbuhan paku yang terdiri dari 2 generasi dan berkembang biak secara seksual dan aseksual. Selanjutnya ada klasifikasi dari tumbuhan paku. Yang pertama ada Psilopsida atau paku purba, yang memiliki daun mikrofil, batang bercabang dikotom dan berfungsi dalam fotosintesis, serta terdapat ruas-ruas batang dihasilkan oleh sporangium dan spora yang dihasilkan oleh sporangium. Contohnya ada Psilotum nudum. Klasifikasi yang kedua ada Spenosida atau paku ekor kuda, yang memiliki ciri-ciri yaitu hidup di daerah subtropis terutama di rawa, memiliki daun mikrofil, serta menghasilkan spora yang dihasilkan oleh strobilus dan batang keras dan berongga, serta mengandung silika. Contoh dari klasifikasi ini yaitu ada Equisetum palustro. Selanjutnya ada Lycopsida, yang memiliki ciri-ciri yaitu daun yang berukuran kecil atau mikrofil, spora yang dihasilkan oleh strobilus atau kumpulan saprofil yang berbentuk kerucut, serta pada Selaginella itu terdapat jenis spora yang dihasilkan ada 2 macam, yaitu ada mikrospora dan megaspora. Nah, selanjutnya ada Pteropsida atau paku sejati, di mana telah dibedakan akar, batang, dan daunnya dari ciri-ciri paku tersebut, dan spora yang dihasilkan pada sporofit terutama di bawah daunnya.
serta pada daun mudanya tumbuh menggulung atau disebut juga dengan circinatus. Contohnya ada Pteris, Adiatum cunetum, dan semanggi atau Marsilea sp. Nah, berikut ini ada persamaan lumut dan paku, yaitu sama-sama memiliki spora, dan lumut dan paku juga mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Dan yang ketiga dari persamaannya yaitu habitatnya, yaitu sama-sama hidup di tempat yang lembab. Sedangkan berikut ini terdapat perbedaan antara lumut dan paku, yaitu yang pertama pada akar, di mana akar lumut termasuk ke dalam akar semu atau disebut juga dengan rhizoid, sedangkan akar pada tumbuhan paku termasuk ke dalam akar sejati atau disebut juga dengan akar serabut. Nah, perbedaan yang kedua yaitu dari batang, di mana pada lumut atau Bryophyta tidak memiliki berkas pengangkut dan pengangkutan dilakukan oleh jaringan parenkim. Sedangkan pada tumbuhan paku sudah memiliki pembuluh angkut xilem dan flum. Yang ketiga ada daun muda, yaitu pada lumut daun tidak menggulung, sedangkan pada paku daunnya menggulung atau disebut dengan circinet. Nah, yang terakhir dari bentuk daun. Bentuk daun lumut itu tipis, kecil, berhalus, dilapisi oleh lapisan kutikula, sedangkan pada tumbuhan paku memiliki bentuk yang bervariasi, yaitu ada yang berbentuk mikrofil atau ukuran kecil, makrofil atau ukuran besar, tropofil atau daun sejati, dan sporofil atau daun penghasil spora. Nah, seperti inilah pembedaan bentuk daun antara lumut dan paku, di mana pada paku terdapat sorus di antara daunnya, sedangkan pada tumbuhan lumut tidak terdapat. Nah, peranan tumbuhan lumut dan paku. Yang pertama, Sphagnum sp atau lumut gambut dapat digunakan untuk menstabilkan konsentrasi senyawa karbon dioksida di atmosfer, serta digunakan sebagai pembalut atau pengganti kapas dan sebagai penyubur tanah. Yang kedua ada Marchantia polymorpha, dapat digunakan sebagai obat hepatitis atau radang hati dan sebagai vegetasi perintis, di mana membentuk tanah yang sesuai untuk pertumbuhan berbagai tumbuhan. Selanjutnya, tumbuhan paku dipelihara sebagai tanaman hias, penghasil obat-obatan seperti Aspidium sp, sebagai sayuran, contohnya pada semanggi, dan yang terakhir sebagai bahan pupuk hijau, misalnya pada Azolla pinnata. Jadi kesimpulan pada materi hari ini yaitu pada tumbuhan lumut, di mana proses gametofitnya lebih lama dan dominan dibandingkan dengan sporofit. Nah, gametofitnya lah yang akan mendukung kehidupan sporofit. Sebaliknya, pada tumbuhan paku, proses sporofit lebih dominan daripada gametofit. Jadi, gametofitnya hanya untuk mendukung kehidupan awal bagi sporofit. Yang ketiga, tumbuhan paku merupakan hasil pertemuan dua sel kelamin dari tumbuhan itu sendiri. Sedangkan pada tumbuhan lumut merupakan hasil perkembangan spora secara pembelahan meiosis. Dan pada tumbuhan paku juga menghasilkan spora dalam bentuk dan ukuran yang berbeda, yaitu mikrospora dan makrospora. Sedangkan lumut tidak menghasilkan spora yang berbeda. Dan yang terakhir, spora dari tumbuhan paku akan bergerak hygroskopik hingga kotak spora pecah dan menyebar dengan bantuan angin. Sedangkan lumut akan berkembang secara aseksual dengan membentuk tunas dan fragmen. Nah, jadi itu ya materi yang dapat Ibu sampaikan. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai spermatofita. Sekian untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.